tahu nggak sih Jeng, di Jakarta ya harga masker tuh melonjak tinggi. Gimana kalau di Medan? Ih, sumpah di Medan pun susah kali cari masker. Udah susah, mahal. Ibu lu bisa lah kita beli masker per biji kayak gitu. Sekarang, ih susahnya ampun-ampun. Memang lah sekarang pun masker kan satu kotak udah 100 ribuan kan. Dulu masih masih bisa loh satu biji itu belinya 1.000 gitu kan. Apalagi vaksin, weh, tadi aku baru vaksin kan dibatasi tahu kalian. Itu batasnya 20 sampai 25 itu pasti keluarga-keluarganya dikasih. Katanya belum sampai dari Cina sana, atau dari Amerika pun nggak tahu aku. Ih, aku juga loh weh tadi weh. Kemarin aku kan waktu di puskesmas disuruh aku ngantri 2 bulan lagi disuruh datang ke puskesmas. Karena mungkin stoknya udah habis katanya weh vaksinnya weh. Jadi nggak dapat lah aku vaksin di kali Belum memang. sampai katanya kan dari Cina Iya. sana. Kenapa gitu ya? Mungkin karena dibatasi ekspor ya. Penasaran Iya, aku weh. Bisa Penasaran jadi. aku ya. Gimana itu ya? Penasaran aku. Pandemi COVID-19 tidak dapat dipungkiri membawa tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam dunia kesehatan, ekonomi, termasuk dalam perdagangan internasional. Kebutuhan akan barang-barang medis yang penting untuk memerangi pandemi COVID-19 ini telah meroket di hampir seluruh dunia. Akibatnya, ada guncangan besar pada permintaan global untuk produk medis, di mana kita tahu semua negara pasti membutuhkan produk yang sama untuk memerangi pandemi COVID-19 ini. Di satu sisi, semua negara bergantung pada perdagangan internasional dan rantai nilai global untuk mendapatkan barang-barang tersebut. Keadaan semakin dipersulit mengingat adanya gangguan yang berkelanjutan pada transportasi internasional. Tapi di sisi lain, situasi diperburuk lagi oleh keputusan negara untuk melakukan larangan dan pembatasan ekspor dalam mengatasi kekurangan di negara masing-masing. Terdapat justifikasi larangan dan pembatasan ekspor berdasarkan pasal 11 ayat 2, pasal 20 dan pasal 21 BHTT tahun 1994. Justifikasi larangan dan pembatasan ekspor berdasarkan pasal 11 ayat 1 dan 2 merupakan ketentuan mengenai larangan atau pembatasan yang terdapat di dalam pasal 11 ayat 1 dan dapat dikecualikan dengan ayat 2. Dalam masa pandemi COVID-19, ketentuan dalam pasal 11 ayat 2 huruf A adalah ketentuan yang paling relevan karena memungkinkan anggota WTO untuk memberlakukan pembatasan ekspor sementara dalam rangka mengurangi kekurangan bahan pangan dan produk lainnya yang penting bagi negara pengekspor. Negara anggota WTO dilarang untuk memperkenalkan atau mempertahankan segala bentuk larangan dan pembatasan ekspor selain dari bea, pajak, dan biaya lainnya. Namun, negara anggota WTO masih dimungkinkan untuk melakukan suatu pembatasan kuantitatif apabila memenuhi kriteria pengecualian yang ditentukan pada pasal 11 ayat 2 huruf A GATT tahun 1994. Ketentuan ini mengatur bahwa negara anggota WTO dapat menerapkan larangan atau pembatasan ekspor sementara untuk mencegah atau mengurangi kekurangan bahan pangan atau produk penting lainnya di negara pengekspor. Larangan atau pembatasan yang dilakukan pada masa COVID-19 ini sangat relevan apabila menggunakan huruf B dari pasal 20 yang memungkinkan negara anggota WTO untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi kehidupan atau kesehatan manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Sehingga pertimbangan awal jelas bahwa larangan ini dimaksudkan untuk melindungi kehidupan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Misalnya, ketika penelitian COVID-19 berlangsung dan semakin berkembang sehingga mampu dapat mencari penyebab asal-usul COVID-19 dalam rangka pengembangan obat atau vaksinisasi. Sehingga akhirnya negara memutuskan untuk melarang atau membataskan kegiatan ekspor terhadap obat-obatan atau peralatan medis tertentu lainnya. Hal ini dapat dibenarkan apabila kita merujuk pada pasal 20 huruf B. Yaitu pasal 21 menjelaskan mengenai security exception yang memungkinkan negara untuk membenarkan tindakannya yang tidak sesuai dengan prinsip perdagangan internasional karena alasan keamanan negara. Pasal 21B ayat 3, negara jelas akan bertindak selama situasi darurat. Contohnya, WHO telah menyatakan bahwa pada tanggal 11 Maret 2020 bahwa pandemi COVID-19 ini merupakan salah satu darurat internasional. Maka negara Makedonia Utara juga melakukan suatu larangan ekspor berupa gandum, muslin, serta tepung terigu pada tanggal 20 Maret 2020. Hal ini sekaligus dilakukan oleh Makedonia Utara sebagai respon terhadap situasi darurat internasional yang dalam hal ini merupakan pandemi COVID-19. Oleh karena itu, negara dapat mengklaim bahwa perlindungan ketahanan pangan adalah salah satu fungsi dasar negara di masa pandemi COVID-19 dapat dianggap sebagai essential security interest yang dimaksudkan pada pasal 21B. Nah, teman-teman
sekarang kita akan masuk ke berita dan apa sih hubungannya dengan prinsip hukum internasional. Yang pertama, jalan panjang melarang benih ekspor. Nah, itu berkaitan dengan prinsip not to cause damage principle, karena kalau misalnya kita terlalu banyak ekspor benih lobster itu bisa merusak ekosistem itu sendiri. Nah, benih lobster ini jika diekspor akan membuat radical change in food chain and Indonesian Ocean dan thus harming the existing ekosistem. Yang kedua adalah India meminta bantuan vaksin, tetapi AS ini menolak. Nah, ini termasuk ke dalam prinsip Good Neighbors Principle, di mana negara tidak dapat hidup sendiri tanpa saling membantu antara satu sama lain. This can also be defined as mutual advantage between the region or key allies. Besides on the foregoing, this frequently overlooked, proving the selfishness and greed of this country repeatedly. Nah, tadi kan kita sudah ngomong panjang lebar dan apa sih inti permasalahannya, apa sih kesimpulannya di sekarang ini. Jadi teman-teman, intinya itu adalah pada masa pandemi COVID-19 ini, khususnya pada peralatan medis, memang merupakan suatu pelanggaran terhadap pasal 11 ayat 1 GATT 1994. Namun ketentuan ini dapat dikecualikan dengan memperhatikan ketentuan pada ayat 2. Selain itu, justifikasi atas larangan dan pembatasan ekspor atas peralatan medis dapat pula dikecualikan dengan merujuk pada pasal 20 mengenai general exemption. Tidak hanya pada peralatan medis, larangan pembatasan ekspor juga berlaku terhadap bahan makanan oleh beberapa negara di dunia sebagai langkah melindungi ketahanan pangan di negara masing-masing. Nah, tindakan tersebut dapat dibenarkan apabila negara merujuk pada pasal 21B. Pada dasarnya, tindakan negara berupa larangan dan pembatasan ekspor baik pada peralatan medis maupun bahan makanan dapat dibenarkan sama tindakan tersebut dapat dibuktikan korelasinya sebagai alasan memerangi pandemi COVID-19 ini.